On the 26th of June 1991, the flag of the new independent sovereign state of Slovenia fluttered in front of the Parliament building. Halo Sobat Baku Pukul, kita akan membahas mengenai Perang 10 Hari. Perang 10 Hari adalah perang antara Slovenia melawan Yugoslavia. Perang ini terjadi pada bulan Juni hingga bulan Juli 1991. Ini adalah perang kemerdekaan Slovenia yang dilakukan oleh para pejuang Slovenia. Apa yang melatar belakangi peperangan ini? Etnis Slovenia waktu itu merasa mereka memiliki perbedaan dengan etnis Serb. Mulai dari agama, etnis Slovakia menganut agama Katolik, sedangkan Serb menganut Kristen Ortodoks. Dari aksara, Slovenia ini menganut aksara Latin, dan Serb menggunakan aksara Cyrillic, alias yang biasa buat nulis oleh bangsa Slavik itu, yaitu seperti Sukabliat dengan Dan masih banyak lagi perbedaan etnis di antara mereka. Hal ini tentu saja amat disadari oleh Presiden Republik Yugoslavia yang pertama, yaitu Josip Boris Tito, atau yang dikenal dengan nama Boris Bokir ini. Makanya Tito memiliki slogan persaudaraan dan persatuan sebagai slogan resmi negaranya. Di bawah kekuasaannya, perseteruan antara etnis bisa diredam dan ditekan hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 1980. Nah, pada tahun berikutnya, krisis ekonomi pun berkecamuk di wilayah Yugoslavia. Ini membuat kerusuhan antar etnis pun meluas. Hingga pada tahun 1989, presiden baru mereka, Sloban Milošević, terpilih dan membuat keputusan-keputusan kontroversial yang mengusulkan agar otonomi khusus etnis di Yugoslavia ini dicabut. Slovenia yang nggak mau bos, pasalnya Slovenia ini merupakan wilayah otonom yang paling maju dan paling kaya. Karena merasa kaya dan mapan, Slovenia ini merasa mampu untuk membangun dan membuat negaranya sendiri. Pada bulan September 1990, Slovakia merevisi undang-undang mereka untuk memiliki kendali atas aset-aset militer mereka, dan tak lama kemudian ada sebanyak 21.000 tentara dan polisi Yugoslavia ini menyatakan kesetiaannya pada Slovenia tanpa alasan yang jelas. Hingga tibalah pada jalannya perang pada tanggal 26 Juni, pasukan Yugoslavia dikirim menuju perbatasan Slovenia dan Italia guna memblokir akses mereka keluar. Pada tanggal 27 Juni, korban pertama pun tewas. Slovenia ini menembak jatuh sebuah helikopter Yugoslavia yang ternyata awak helinya adalah 5 orang tentara beretnis Slovakia. Jadi mereka membunuh tentara yang beretnis sama, bos, ya kan? Jeruk makan jeruk, ya kan? Namun sebagai pemerintah pusat, Yugoslavia ternyata tidak menguasai medan dan strategi perang. Pada jalannya perang, Slovenia malah berhasil menguasai pangkalan militer, bandara, gudang-gudang senjata, gudang minyak goreng milik Yugoslavia. Dan juga karena kesalahan strategi Yugoslavia, ini membuat banyak tentara mereka yang malah terkepung di wilayah Slovenia. Hal ini membuat pemerintah pusat Yugoslavia khawatir karena tentara Slovenia secara mengejutkan berhasil menguasai jalannya perang dan menyita banyak aset-aset militer Yugoslavia. Maka menurut pemerintah pusat, melanjutkan perang ini sama saja dengan bunuh diri. Mereka pun kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah perjanjian damai bernama Perjanjian Brioni yang menandai berakhirnya perang 10 hari yang memakan korban jiwa 75 warga sipil tewas, 44 tentara Slovenia tewas, dan 19 tentara Yugoslavia tewas. Dan hasil akhirnya adalah kemerdekaan Slovenia. Bagaimana menurut kalian mengenai sejarah kemerdekaan Slovenia dan perang 10 hari ini? Singkat amat ya kan kayak ini. Silakan komentar dan baku hantam kalian di gorong-gorong di Swiss.